Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dampak sosial informatika. Sebelum kita masuk ke dalam materi tersebut, ada baiknya kita akan menjelaskan tentang tujuan dari pembelajaran dampak sosial informatika. Adapun tujuan dari pembelajaran dampak sosial informatika adalah yang pertama, memahami konsep dampak sosial informatika. Isinya adalah menjelaskan pengertian dampak sosial informatika, mengidentifikasi pengaruh teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, kemudian terhadap kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Yang kedua, menganalisis dampak positif dan dampak negatif dari teknologi informasi, yang isinya menyebutkan dampak positif dari penggunaan teknologi informasi seperti mempermudah komunikasi, meningkatkan efisiensi, dan membuka peluang ekonomi yang baru. Yang kedua, menjelaskan dampak negatif seperti menyebarkan hoaks, kejahatan cyber, dan ketergantungan teknologi. Yang ketiga, mengembangkan sikap kritis dan bijaksana dalam penggunaan teknologi, yang isinya mengkritisi penggunaan teknologi yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, meningkatkan literasi digital, yang isinya menyaring informasi di internet untuk menghindari penyebaran berita palsu, kemudian mengidentifikasi cara menjaga keamanan data pribadi saat menggunakan internet. Yang kelima adalah mendorong solusi untuk mengurangi dampak negatif, yang isinya merancang langkah-langkah sederhana untuk mengurangi dampak negatif teknologi seperti meningkatkan kesadaran akan privasi digital dan etika bermedia sosial. Baiklah, setelah kita mengetahui apa tujuan dari dampak sosial informatika, sekarang kita harus mengetahui dulu nih, apa sih pengertian dari dampak sosial informatika? Berikut pengertiannya. Dampak sosial informatika adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh penggunaan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut dengan TIK terhadap kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok, dalam berbagai aspek seperti sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Apa saja sih dampak negatif dan dampak positifnya? Yang kita ulas terlebih dahulu adalah dampak positif dari sosial informatika. Perkembangan teknologi informatika membawa banyak dampak positif dalam kehidupan sosial, di antara lain, 1. Kemudahan dalam komunikasi. Teknologi seperti media sosial, aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, Telegram, dan video conference atau Zoom, Google Meet, memungkinkan komunikasi lebih cepat, efisien, dan tanpa batas geografis. Contoh, rapat daring, lintas negara, komunikasi keluarga yang berjauhan. Kemudian yang kedua, dampak informasi yang luas. Internet menyediakan sumber informasi yang mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Contoh, e-learning, tutorial online, jurnal penelitian, dan berita terkini. Kemudian yang ketiga, peningkatan efisiensi kerja dan belajar. Teknologi membantu mempercepat pekerjaan dan pembelajaran melalui aplikasi otomatisasi dan platform digital. Contoh, penggunaan software seperti Google Workspace, kemudian Microsoft Office, dan aplikasi manajemen proyek. Yang keempat, peluang ekonomi baru. Teknologi menciptakan profesi dan peluang bisnis baru seperti e-commerce, content creator, dan pengembang aplikasi. Contoh, bisnis online di marketplace, pekerjaan sebagai influencer, dan freelancer. Yang kelima, inovasi di bidang pendidikan. Teknologi membantu pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif melalui video, animasi, dan simulasi. Contoh, aplikasi belajar seperti Ruang Guru, Khan Academy, atau simulasi praktikum online. Baiklah anak-anak, itulah dampak positif dari sosial informatika. Ada lagi nih satu dampak negatif dari sosial informatika. Berikut adalah dampak negatifnya. Yang pertama,
ketergantungan teknologi, yang mana penggunaan teknologi yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan, sehingga pengguna sulit melakukan aktivitas tanpa bantuan teknologi. Contoh, seseorang yang tidak bisa bekerja tanpa internet atau selalu sering bermain game sehingga melupakan tanggung jawab. Yang kedua, penyebaran hoax dan informasi palsu, di mana teknologi memungkinkan berita palsu atau hoax menyebar dengan sangat cepat yang dapat menimbulkan kebingungan dan konflik di masyarakat. Adapun hoax tentang kesehatan atau isu politik yang menyesatkan publik selalu bergentayangan. Yang ketiga, pembulian atau perundungan secara daring. Melalui media sosial sering digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, menghina atau mempermalukan orang lain secara daring. Contoh, komentar negatif atau penghinaan terhadap seseorang di media sosial yang menyebabkan gangguan emosional. Yang keempat, kejahatan cyber. Teknologi memunculkan bentuk kejahatan baru seperti peretasan, penipuan daring, dan pencurian identitas. Contoh, phishing merupakan pencurian data kartu kredit dan pemerasan melalui email. Kemudian yang kelima, ada penyalahgunaan teknologi. Teknologi sering digunakan untuk hal yang melanggar hukum atau norma sosial, seperti plagiarisme, penyebaran konten ilegal, atau pelanggaran privasi. Contoh, penggunaan foto pribadi seseorang tanpa izin. Yang keenam, isolasi sosial. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial langsung, menyebabkan kurangnya hubungan emosional yang nyata. Contoh, seseorang lebih banyak bermain media sosial dibandingkan berkumpul dengan keluarga atau teman. Yang ketujuh, gangguan kesehatan fisik dan mental. Penggunaan teknologi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan tidur, mata lelah, stres. Contoh, bermain gadget sehingga larut malam menyebabkan kelelahan dan menurunnya produktivitas. Begitulah anak-anak dampak negatif dari sosial informatika. Nah, sekarang kita harus tahu dulu nih, cara mengatasi dampak negatif itu apa saja sih? Yang pertama, literasi digital. Edukasi masyarakat tentang cara penggunaan teknologi dengan aman dan bijak. Yang kedua, pengaturan waktu. Membatasi waktu penggunaan perangkat elektronik untuk menghindari ketergantungan. Yang ketiga, keamanan daring. Meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga privasi dan keamanan data pribadi. Yang keempat, etika bermedia sosial. Mengedukasi pengguna tentang pentingnya menjaga etika saat berinteraksi di dunia maya. Baiklah anak-anak, itulah pembelajaran tentang dampak sosial informatika yang mana sudah dibagi menjadi dua kategori, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Tentu kalian sudah mengenal dengan namanya media sosial. Ada berbagai macam media sosial dan platform yang sudah ada di handphone kalian. Yang pertama, ada WhatsApp, yang kedua ada Facebook, yang ketiga ada Instagram, yang keempat ada Telegram, dan lain sebagainya. Bisa dilihat, ini adalah daftar media sosial yang zaman modern sampai dengan sekarang ini muncul di kalangan pelajar. Baiklah anak-anak, dari berbagai macam platform atau aplikasi yang sudah kita sebutkan tadi, silahkan kalian cari apa sih kekurangan dan kelebihan dari aplikasi tersebut. Bisa dikatakan apa dampak positif dan apa dampak negatifnya. Baiklah anak-anak, sekian video pembelajaran tentang dampak sosial informatika. Mudah-mudahan ini menjadi acuan kita untuk ke depan untuk penggunaan sosial media. Terima kasih, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.